ada satu kaifiyah yang diajarkan oleh Kiai Makhrus Ali Lirboyo Kediri. Beliau pernah mengijazahkan satu cara yang luar biasa untuk mencari hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang ampuh, cara yang jitu, dan cara yang tidak terlalu lama. Hajatmu akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan kalau boleh diistilahkan, bahkan malaikat pun tidak akan mampu pernah menghalangi hajatmu. Apa yang diajarkan oleh beliau? Bagaimana tata cara yang diajarkan? Bacaan apa yang diajarkan oleh Kiai Makhrus Ali Lirboyo Kediri? Maka ikuti channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah, karunia rezeki yang banyak dan berlimpah dari Allah, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia keselamatan, kebahagiaan fitini wa dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, salah satu ulama al-hikmah, salah satu ulama yang alim alama, beliau adalah termasuk Kiai Khos. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Al-Mahfullah Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo, yang terkenal dengan ilmu hikmahnya, yang terkenal dengan kealimannya, yang terkenal dengan berbagai berbagai ragam ilmu hikmah yang beliau miliki. Beliau pernah mengajarkan, memberikan satu ijazah
di dalam rangka untuk mencari hajat kepada Allah, di dalam rangka untuk meminta hajat kita kepada Allah. Dan memang Allah pernah berfirman, ud'uni astajib lakum. Maka berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan untukmu. Ini merupakan statement Allah di dalam Al-Quran yang didawuhkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak pernah bosan untuk meminta kepada Allah, agar kita tidak pernah lelah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun masalah yang menurut akal logika kita sulit untuk terpenuhi, sulit untuk mendapatkan, sulit untuk dicari, sulit untuk dicapai. Tetapi jika Allah menghendaki, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma la mani'a lima ataita, tidak akan dapat menghalangi, tidak akan dapat dihalangi lima ataita, jika Allah sudah memberikannya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan ketika Allah memberikannya, tidak ada satu pun yang sanggup menghalangi. Walau roda ila qadaita, tidak akan ada yang mampu untuk menolak jika Allah sudah mentakdirkannya. Sahabatku sekalian, satu kaifiyah yang diajarkan oleh beliau, yaitu bagaimana tata cara meminta kepada Allah. Tetapi beliau mensyaratkan hanya satu doa. Cukup satu doa yang kamu haturkan kepada Allah. Jadi ketika riyadhah, laksanakan atau minta kepada Allah hanya satu masalah. Dan itu akan memudahkan kepada kita untuk cepat terkabul, cepat diijabah oleh Allah, cepat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika satu yang kau minta kepada Allah di dalam satu riyadhah. Kalau ini sudah berhasil, boleh meminta yang lain dengan riyadhah yang sama, begitu maksudnya. Jadi bukan tidak boleh minta macam-macam kepada Allah, tapi maksudnya ketika riyadhah ini yang diajarkan ini, ijazah ini, maka cukup satu yang kamu minta, untuk supaya memudahkan kita dikabulkan cita-cita kita, hajat kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hanya permintaan satu, apa yang diajarkan oleh beliau? Membaca salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi menjaga hitungan, kalau dapat ijazah 1000 kali, menjaga hitungan 1000 kali ini juga sangat penting, tidak kalah pentingnya. Karena ketika kurang atau ketika lebih, maka ada fadilah yang berbeda. Fadilah yang diharapkan bisa jadi tidak muncul. Maka harus dijaga betul hitungan. Jika diijazahkan 100, maka dijaga hitungan itu pas 100. Jika diijazahkan 500, maka pas hitungan itu 500. Jika diijazahkan 1000, maka pas hitungan itu harus 1000. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ini yang diijazahkan oleh beliau, membaca sholawat Jibril 1000 kali, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan ini diriyadhoi. Tidak cukup hanya sekali dua kali, tetapi dibaca selama kurang lebih 41 hari. 41 hari, satu hari 1000 kali.
maka Allah akan memberikan hajat. Bahkan diistilahkan, malaikat pun tidak akan bisa mencegah hajatmu kepada Allah. Malaikat pun tidak akan pernah bisa menghalangi hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena wasilah dengan membaca sholawat, kita mengandalkan, kita memakai wasilah seorang nabi, seorang sayyidul anbiya wal mursalin, seorang rasul, seorang yang jadi tuannya, rajanya para nabi dan rasul. Dan yang tak kalah penting, beliau adalah makhluk, satu-satunya makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita berwasilah kepadanya. Jadi siapapun tidak akan pernah sanggup menghalangi, bahkan malaikat pun tidak akan mampu menghalangi. Karena kita berwasilah kepada satu-satunya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu ijazah kubro, satu ijazah besar, satu ijazah agung yang diajarkan oleh Al-Mahfullah Kiai Mahrus Ali Lirboyo Kediri. Maka lakukan. Riyadhah 41 hari, baca satu hari 1000 kali. Sebutkan hajatmu hanya satu, karena itu akan memudahkan untuk kamu mendapatkan hajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu pesan yang disampaikan oleh beliau, satu ijazah yang pernah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi orang-orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada keraguan bagi mereka yang yakin akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq lakum bithoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.